Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Iskia. Kali ini mau tentang forex, tapi tiba-tiba aku terpikir sesuatu, bukan terpikir sesuatu. Jadi Hiskia kan di sebelah main apa namanya Roblox, terus dia main mancing ya, Fish. Nama gamenya Fish di Roblox. Terus tiba-tiba dia tuh chatting sama temennya, terus aku kan lagi ngeliat chart juga. Tiba-tiba dia chatting sama temennya, terus dia pakai kata, ini aku pakai resilience nih, kayaknya kurang efektif nih resilience-nya. Terus oke, habis dia selesai main game, aku tanya sama dia, Dek, kau tahu nggak resilience-mu itu artinya apa? Nggak tahu. Tapi kalau ada resilience yang nggak bagus, jadi rodnya itu gampang rusak atau nggak efektif ya, dibilang gitu. Rod tahu apa? Tahu, dia Rod tahu untuk batang pancingnya kan. Cuman resilience itu adalah faktor dari rod itu. Nah, terpikir langsung, ternyata apa yang dia sebut di tentang resilience itu adalah faktor yang penting juga dalam trading ya. Jadi mengingat game yang dia bilang itu game fishing, di mana kita mancing di laut, di mana laut itu adalah gambaran tentang uncertainty, ketidakpastian yang paling pas ya untuk menggambarkan. Jadi hal yang menggambarkan ketidakpastian yang paling cocok itu adalah laut, ocean, samudra. Karena tiba-tiba dia bisa langsung bergelombang, tiba-tiba reda, tiba-tiba ada angin kencang tanpa gelombang. Nah, uncertainty di forex itu sama persis dengan keadaan laut, dan yang dipakai juga faktornya ternyata sama, resilience. Jadi aku sedikit mau kasih tips buat kalian yang baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Jadi resilience itu sangat penting ya. Kalau di gamenya dia tadi di Roblox, di roadnya, road itu kalau di chart itu kemampuan kita dalam trading. Nah, ada faktor penting yang namanya resilience. Jadi resilience itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit ya. Jadi ini aku ambil definition by Wikipedia. Jadi hanya untuk sharing aja ya. Jadi resilience itu penting sekali. Jadi kemampuan mengadaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit, bahkan yang cepat sekali berubah, yang kita tidak tahu. Nah, resilience itu bisa juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang sering dimana kita menghadapi berbagai rintangan, permasalahan dalam pekerjaan, hubungan yang tidak harmonis, bahkan krisis kesehatan sekalipun, and so on. Dan itu terjadi juga di forex ya. Nah, kemampuan untuk belajar beradaptasi ini adalah kunci di mana kita untuk trader forex bisa bertahan terus ya. Selain kemampuan, sebenarnya resilience inilah yang menunjukkan kemampuan kita untuk bisa bertahan. Nah, resilience itu kalau aku baca, dia ada 7 faktor, dan masing-masing orang itu kemampuan dari 7 faktor ini berbeda-beda. Nah, harus dibalance, paling nggak optimal dari yang 7 faktor tadi. Apa aja 7 faktor real resilience yang mendukung untuk menjadi berkembang, mengadaptasi, menjadi individu yang berkembang menjadi yang lebih kuat, pribadi yang kuat, walaupun di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam trading forex. Karena kita harus punya pribadi yang kuat ya, nggak gampang menyerah. Nah, ketujuh faktor itu adalah emosi, impuls, optimisme, empathy, analytical thinking, efikasi diri, dan peningkatan aspek positif. Nah, untuk diregulasi emosi, inilah yang paling dominan di trading forex. Karena kenapa? Karena ketika emosi ini paling sering itu dihadapkan ketika dia berhubungan dengan uang. Loss sedikit, emosi kita langsung berubah. Udah belajar
sudah belajar, sudah punya kemampuan apapun, tapi begitu kita ngelihat minus, itu emosi itu langsung menguasai hampir 80% pikiran kita. Rasional kita jadi become irasional. Nah, itulah yang harus diatasin. Emosi yang pertama sekali. Kemudian impuls. Impuls itu keadaan yang untuk bertindak secara spontan ya, bertindak secara spontan. Artinya ketika kita trading forex ada satu bar breakout itu di luar dari perhitungan kita, impuls kita itu langsung bergerak menggerakkan emosi juga. Jadi impuls dan emosi itu berkaitan. Jadi keputusan yang sudah kita ambil, rencana yang sudah kita ambil itu dia kayaknya nggak ada gunanya gitu loh. Karena itu impuls masing-masing orang berbeda, emosi masing-masing orang berbeda, itu bisa diredam dengan faktor yang ketiga, optimisme. Artinya ketika kalau dalam trading forex kita sudah punya target, misalnya 2,5 R, risk kita udah kena sekali, kita masih pasang risknya di 2, karena dia kenapa pasang risknya besar, karena kita di trading range, istilahnya seperti itu ya. Kita optimis aja, aku masih di fase trading range, jadi aku nggak perlu takut. Aku harus redam impuls gue, harus redam emosi gue. Nah, seperti itu optimisme. Jadi faktor ketiga itu, optimisme itu akan meningkatkan daya tahan kita, kemampuan kita untuk melihat keadaan trading forex yang hampir mendekati tidak sesuai dengan, bahkan udah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bukan berarti kita menahan loss. Kita harus tetap punya plan B. Kalau plan A kita udah nggak, ya kayaknya udah nggak mampu lagi, seperti itu. Nah, keempat adalah empati. Nah, empati ini adalah kemampuan untuk merasakan, memahami perasaan orang lain. Ya, ada nggak hubungannya empati di trading forex? Ada. Hubungannya seperti apa? Kita harus berempati dengan apa yang kita tradingkan. Jadi kita kalau di trading forex itu kan ada, kalau di aku di Albrooks itu hanya ada 2, bull and bear. Ketika kita bull, empati seperti apa sih yang harus kita lihat? Ya, empati kembali lagi sih sebenarnya ke optimisme tadi, mendukung optimisme yang tadi. Nah, jadi empati, optimisme itu mengendalikan yang faktor yang 1, 2 tadi, emosi sama impuls. Seperti itu. Nah, yang kelima adalah analytical thinking terhadap masalah yang muncul. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah sampai ke plan B, itu tidak mampu bertahan, kita ya itu muncul lagi keterampilan kita untuk mengidentifikasi kenapa sih plan A gue batal, tapi gue tetap bertahan di plan B sampai akhirnya gue harus keluar. Nah, kemampuan untuk menganalitikal itu berbeda-beda masing orang. Empatinya juga beda, optimisme juga, impuls apalagi lebih berbeda-beda masing-masing orang. Apalagi kalau ngeliat bar naik yang kayak gini, setelah turun ngeliat bar naik ini, waduh ini gimana ya, kan langsung mikir. Kalau aku masih bilang kita masih di area trading range, at least area trading range ini akan ada second leg. This is the first leg and then pull back, second leg, sampai nanti breakout itu sendiri mempunyai susah kalau aku jelasin sekarang. 0,3% proyeksi 1 itu melebihi dari tinggi trading range-nya, area trading range-nya, seperti itu. Nanti aja. Kemudian itu tadi analytical thinking, solving problemnya. Kemudian keenam, efikasi diri. Jadi efikasi diri itu tetap mensupport yang di empati sama analisa tadi. Jadi keyakinan kita terhadap kemampuan kita untuk mencapai tujuan dari trading kita. Jadi efikasi diri itu ya kemampuan kita memperkuat untuk mencapai tujuan, menghadapi tantangan. Jadi itu berpengaruh besar gitu loh. Jadi kayak penghargaan terhadap diri sendiri, gue pasti bisa. Nah, itulah yang itu mendukung yang tadi, yang mendukung yang nomor 3, nomor 4, optimisme dan empati.
Jadi optimisme. Jadi itulah nanti yang faktor ketujuh faktor ini. Oh, yang terakhir belum, peningkatan aspek. Jadi ya kita di yang terakhir ini sebenarnya merangkum dari 1 sampai 6. Kita harus meningkatin semua aspek-aspek tadi lebih positif lagi. Jadi memperkuat. Jadi yang ketujuh ini adalah kayak kesimpulan yang memperkuat nomor 1 sampai 6 ya. Jadi nomor 1, 2 emosi impuls itu berbeda-beda masing orang. Aku ulang lagi ya. Di trading forex ini resilience itu perlu dibangunnya nggak sebentar. Yang 5 tahun, 10 tahun pasti masih ngerasa resilience-nya kalau ngelihat kemampuan trading masih belum kuat ya, karena memang resilience ini nggak gampang untuk ditumbuhkan. Masing-masing orang berbeda. Nah, 7 faktor untuk mendukung resilience tadi adalah regulate emosi, impulse, optimisme, empathy, analytical thinking to the problem, efikasi diri, sama peningkatan aspek positif tadi. Jadi semua yang tadi itu dirangkum di 7 untuk di boost, ditingkatkan. Yang ketiga, 4 itu to handle nomor 1, 2. Apa itu emosi impuls? Dihandle dengan optimisme dan empathy. Problem yang muncul diselesaikan di nomor 5, analytical problem, dan disupport dengan keyakinan diri, itu di nomor 6, efikasi diri. Oke. Jadi itu aku dapat, makanya aku langsung ini kayaknya harus aku bagiin ini. Jadi untuk bisa bertahan di forex itu kita perlu resilience yang kuat, pribadi yang kuat. Emang nggak gampang. Tapi coba aja tulis di kertas, taruh di depan monitor, tulis emosi, regulate emosi, impulse, optimisme, empathy, analytical thinking, analytical thinking to solve problem, efikasi diri, sama pengembangan. Yang nomor 1 sampai 6 tadi menjadi lebih positif to boost. Nah, seperti itu. Oke, ini lebih ke psikologi forex ya, tapi ini penting sekali untuk mengatasi emosi impuls tadi ya. Jadi semuanya ini otomatis tetap disupport dari kemampuan kita untuk belajar trading. Nah, ini dari sisi psikologisnya ketika kita menghadapi real uncertainty, di mana di ocean. Aku dapat dari mana? Aku dapat ketika lihat Iskia main game Roblox, game Fish. Dia bilang, gue resilience gue nggak bagus nih, resilience gue, road gue aku kasih resilience sekian, nggak efektif nih buat nangkap whale. Wah, bahasa anak zaman sekarang luar biasa, resilience. Tapi ya seperti itu. Jadi aku kaitkan. Semoga mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat trader forex yang lagi belajar, beginner, advance, even expert, yang masih galau ya. Jadi mudah-mudahan tetap semangat untuk tetap trading forex, tetap belajar. Spend more your time to learn rather than spend more money to trade ya. Karena tetap aja kamu harus menjadi pribadi yang lebih kuat. Oke, itu dulu video dari aku. Resilience ini bukan hanya di forex tapi di dalam kehidupan. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.